teman-teman semuanya, masih ingat aku kan? Ya, benar banget, aku Kak Veronica. Jadi, gini nih teman-teman, apa sih yang ada di bayangan teman-teman kalau kakak bilang egrang batok dan trigonometri? Tradisional kan, Ya, Kak? benar, permainan tradisional yang terbuat dari batok kelapa. Lalu, kira-kira apa ya untuk trigonometrinya? Segitiga kakak, Lalu, apalagi nih teman-teman? sin, cos, tan. Ya, benar banget. Nah, kalian tahu nggak hubungan antara keduanya? Daripada kalian penasaran, yuk kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Hai teman-teman, selamat datang di ruangan ini. Kembali lagi dengan aku, Kak Giska. Sepertinya di ruangan sebelumnya kalian sudah mendapatkan sedikit clue ya. Nah, dengan adanya aku di sini, kita akan mencari tahu nih tujuan kita untuk apa ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini 1. Peserta didik dapat memahami berbagai jenis sudut yang muncul dalam konteks permainan egrang batok. 2. Peserta didik dapat menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sudut dan jenisnya. 3. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh besar sudut terhadap keseimbangan tubuh. Nah, teman-teman udah pada tahu nih tujuan pembelajaran kalian untuk apa. Maka teman-teman boleh berpetualang di ruangan selanjutnya yang pasti seru. Biar kalian tidak sendiri, kalian akan ditemani oleh Triko dan Trika. Kira-kira siapa sih Triko dan Trika ini? Triko dan Trika adalah karakter yang akan menemani kalian berpetualang di ruangan selanjutnya. Selamat berpetualang ya teman-teman. Dadah. Triko, Trika, temenin teman-teman berpetualang ya. Siap, Kak. Hai teman-teman semua, selamat datang di ruangan Etno Matematika Budaya. Di sini kalian pasti masih ingat sama aku kan? Ya betul banget, aku Kak Fariska. Di sini apakah teman-teman pernah mendengar istilah Etno Matematika dan Budaya? Apakah Triko dan Trika tahu? Pembelajaran matematika dengan unsur-unsur budaya lokal, Kak. Ya betul banget yang dijelasin sama Triko dan Trika. Hebat banget sih kalian. Karena tadi sudah dijelaskan sama Triko dan Trika dengan lebih singkatnya, di sini kakak jelasin lebih lengkapnya ya teman-teman. Egrang batok kelapa adalah permainan tradisional Indonesia yang menggunakan batok kelapa sebagai alas pijakan. 2 batok kelapa diberi tali panjang pada masing-masing sisi. Kemudian pemain berdiri di atas batok tersebut sambil menarik dan memegang talinya untuk berjalan. Permainan egrang batok kelapa atau batok kelapa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan ini biasanya dimainkan oleh suku Bugis. Bagi suku Bugis sendiri, permainan ini dikenal dengan nama Majeka yang berasal dari kata joka yang artinya jalan. Selanjutnya untuk pemakaian egrang batok kelapa, kita simak video berikut ini ya teman-teman. Nah, sekarang gimana teman-teman? Sudah mulai terbayangkan kan tentang materi ini? Untuk memperjelas lagi, kita lanjut ke ruangan berikutnya ya teman-teman. Triko, Trika, ajak teman-teman ke Kak Nadia ya. Yuk, teman-teman. Halo teman-teman semuanya, masih ingat dengan kakak kan? Sepertinya tadi nama kakak sudah sempat disebut ya teman-teman. Benar banget, nama kakak Kak Nadia. Salam kenal teman-teman. Jadi, teman-teman udah belajar apa aja nih di sebelumnya? Mulai dari pengenalan egrang batok dengan trigonometri, kemudian ada tujuan pembelajaran, dan yang terakhir tadi sepertinya pengenalan mengenai egrang batok dari cara pemakaiannya. Nah, teman-teman, di ruangan ini kita bakal belajar mengenai keterkaitan antara egrang batok dengan matematika, khususnya trigonometri ini teman-teman. Nah, untuk penjelasannya, teman-teman simak video setelah ini ya. Triko, Trika, tolong di-play ya videonya. Siap, Kak. Nah, teman-teman, coba perhatikan video tersebut ya. Terdapat 2 keterkaitan antara egrang batok dengan matematika. Nah, keterkaitan yang pertama yakni adalah posisi tali dan sudut. Pada egrang batok kelapa, setiap batok dihubungkan oleh tali yang digunakan pemain untuk menarik dan menjaga keseimbangan. Saat pemain menarik tali ke atas, tali membentuk sudut tertentu terhadap lantai ataupun tanah. Keterkaitan yang kedua adalah sudut antara kaki dan permukaan tanah. Ketika pemain berdiri di atas egrang batok, maka kaki membentuk sudut terhadap tali dan tanah untuk menjaga keseimbangan. Jika sudut terlalu kecil, pemain bisa mudah tergelincir. Jika terlalu besar, akan sulit bergerak maju. Yang dapat dihubungkan dengan konsep kemiringan atau sudut antara 2 garis, yakni
Misalkan antara tali dan tanah atau antara kaki dengan batang tubuh. Gimana nih teman-teman setelah melihat video tadi? Pasti teman-teman lebih paham kan? Nah, supaya lebih paham lagi, teman-teman bisa lanjut ke ruangan berikutnya. Dijamin deh, di sana teman-teman pasti dapat hal yang lebih menyenangkan lagi. Riko, Rika, tolong dipandu teman-teman ya. Bye-bye. Yuk teman-teman. Halo teman-teman semuanya, masih keingat aku kan? Ya, betul, aku Kak Nurul. Di sini kita akan memperdalam materi yang telah disampaikan oleh teman kakak sebelumnya. Namun sebelum itu, kakak mau tanya dulu nih. Apakah kalian tahu tentang sudut dan jenis-jenisnya? Kalau belum tahu, coba simak penjelasannya. Sudut adalah besaran yang dibentuk oleh dua garis berpotongan pada suatu titik. Sudut dinyatakan dalam satuan derajat atau radian. Jenis-jenis sudut meliputi sudut lancip, besar sudutnya kurang dari 90 derajat, sudut siku-siku, besar sudutnya 90 derajat, sudut tumpul, besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, sudut lurus, besar sudutnya 180 derajat, dan sudut refleksi, besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, itu dia penjelasan mengenai sudut dan jenis-jenis sudutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi segitiga. Ada 3 perbandingan trigonometri utama. Yang pertama, sin theta, sama dengan sisi depan per sisi miring. Cos theta, sama dengan sisi samping per sisi miring. Tan theta, sama dengan sisi depan per sisi samping. Untuk mencari nilai sudutnya, kita dapat menggunakan rumus arcus sin X sama dengan arcus tan dalam kurung X per akar 1 min X kuadrat. Arcus cos X sama dengan arcus tan dalam kurung akar 1 min X kuadrat per X. Arcus tan X sama dengan min pi per 2 min arcus tan dalam kurung 1 per X. Untuk mengubah radian ke derajat, kita dapat menggunakan rumus derajat sama dengan radian dikali 180 per pi. Sehingga menghasilkan pi radian sama dengan 180 derajat. Nah, untuk selanjutnya, coba teman-teman perhatikan contoh soal yang akan dibantu oleh Kak Giska. Riko, sini dong. Coba antar teman-teman ke ruang berikutnya ya. Siap, Kak. Contoh soal. Dalam permainan egrang batok, tali egrang membentuk sudut dengan lantai. Diketahui tinggi pegangan tali atau tinggi tangan pemain dari tanah saat berdiri di atas batok adalah 60 cm. Ketika pemain melangkah maju, posisi batok atau kaki bergeser mendatar sejauh 20 cm dari posisi awal. Berapakah besar sudut yang dibentuk tali terhadap lantai setelah pergeseran tersebut dan termasuk ke dalam jenis sudut apa? Penyelesaian. Diketahui tali membentuk sudut siku-siku. Tinggi pegangan tali sama dengan 60 cm sisi depan. Perubahan jarak sama dengan 20 cm sisi samping. Ditanya, berapa sudut yang membentuk setelah pergeseran? Dijawab, tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Dimasukkan menjadi 60 per 20 sama dengan 3. Theta sama dengan arcus tan 3. 3 didapatkan dari 60 per 20. Selanjutnya, untuk mencari nilai dari arcus tan harus memakai rumus arcus tan X sama dengan pi per 2 min arcus tan 1 per X.
arcestan 3 sama dengan 3,14 per 2 min arcestan 1 per 3 sama dengan 1,54 min arcestan 0,333. 1,57 min 0,32 dan hasilnya menjadi 1,24 radian. Selanjutnya konversi ke derajat. Derajat sama dengan radian dikali 180 per pi sama dengan 1,24 dikali 180 per 3,14 sama dengan 1,24 dikali 57,3 dan hasilnya menjadi 71,08 sama dengan 71 derajat. Maka didapatkan arcestan 3 sama dengan 71 derajat. Jadi, sudut yang terbentuk setelah pergeseran adalah 71 derajat dan termasuk ke dalam jenis sudut lancip. 71 derajat kurang dari 90 derajat. Kita ke ruangan selanjutnya ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman menyimak contoh soal tadi, agar teman-teman semakin paham dengan materi pembelajaran hari ini, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal setelah ini ya teman-teman. Soal yang pertama, dalam permainan acrobatic, tali membentuk sudut dengan lantai. Diketahui, tinggi pegangan tali, yakni tinggi tangan pemain dari tanah saat berdiri di atas batok adalah 80 cm. Ketika pemain melangkah maju, posisi batok atau kaki bergeser mendatar sejauh 20 cm dari posisi awal. Berapakah besar sudut yang dibentuk tali terhadap lantai setelah pergeseran tersebut? Soal yang kedua, dalam permainan egrang batok, tali egrang membentuk sudut dengan lantai. Diketahui, tinggi pegangan tali, yakni tinggi tangan pemain dari tanah saat berdiri di atas batok adalah 90 cm. Ketika pemain melangkah maju, posisi batok atau kaki bergeser mendatar sejauh 20 cm dari posisi awal. Berapakah besar sudut yang dibentuk tali terhadap lantai setelah pergeseran tersebut dan termasuk dalam jenis sudut apakah itu? Nah, ketemu lagi nih teman-teman. Setelah teman-teman berpetualang tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa permainan tradisional egrang batok merupakan media pembelajaran yang efektif untuk memahami konsep trigonometri dan sudut. Nah, materi ini berawal ketika seorang pemain berdiri dengan tegak hingga melangkah yang mengakibatkan perubahan panjang tali yang dipegang hingga jarak antara batok. Nah, dengan hal ini, konsep trigonometri bukan hanya materi abstrak, tetapi juga dekat dengan aktivitas kita sehari-hari termasuk budaya lokal. Baik teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami dan menerapkan materinya. Terus belajar, pantang menyerah, ingat, orang sukses itu terus berproses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.